Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya hingga yaumil akhir nanti. Baik pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya senantiasa sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Iqbal Raditya Fajar selaku pembawa acara yang insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang. Kita akan mengulas tentang sebuah sekolah yang sangat luar biasa, sekolah yang sangat keren. Kira-kira apa ini sekolahnya? Ya, kita akan membahas tentang SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz Dr. Andes Hima Sugiarto selaku Kepala Sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Assalamualaikum, Ustadz Hima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz Hima? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat dan tetap semangat ya, Semangat dan bahagia. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi ini langsung kita ulas saja. Kita akan membahas lebih lanjut tentang sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Jadi SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini mengusung nama Taruna dan Muhammadiyah. Kira-kira yang membuat sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Misalnya sekolah Taruna itu ya ada banyak kita, ada bermacam-macam sekolah Taruna. Dan sekolah Muhammadiyah pun juga sangat banyak di Indonesia. Nah, ini sekolah Taruna, SMA Taruna Muhammadiyah. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya? Baik, terima kasih Pak Iqbal. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa semuanya. Saya selaku penanggung jawab di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring akan menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk dari pertanyaan Ustaz Iqbal. SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Sekolah ini didirikan dengan latar belakang bahwa di Indonesia sekolah Muhammadiyah itu beratus-ratus jumlahnya SMA ya. Tetapi demikian juga pondok pesantren atau sekolah boarding yang lain di Muhammadiyah. Namun demikian kita ingin mengambil suatu model baru, konsep baru yang tujuannya adalah untuk membentuk generasi muda yang memiliki jiwa pemimpin. Oleh karena itu, kurikulum yang diusung oleh SMA Taruna Muhammadiyah ini memadukan konsep ketarunaan di dalam mengimplementasikan kurikulum nasional dan kurikulum kemuhammadiyahan. Harapannya nanti akan muncul, tumbuh, berkembang generasi muda Islam umumnya dan generasi muda Muhammadiyah khususnya yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Apa itu? Di samping akidah yang benar, akidah yang kuat sebagai landasan dasar utama para generasi muda, taat beribadah dan berakhlakul karimah, namun juga memiliki jiwa tangguh, disiplin, ulet, dan bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bahkan juga bertanggung jawab terhadap orang lain. Zaman sekarang kan tanggung jawab terhadap diri sendiri aja udah sebuah harga yang cukup mahal ya, langka sekali. Nah, itulah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini didirikan dengan tujuan itu. Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa menggunakan nama SMA Taruna Muhammadiyah. Ya, saya bilang tadi kurikulum kita memadukan antara kurikulum nasional, kurikulum kemuhammadiyahan, tetapi dipadukan
dengan ketarunaan. Artinya di situ tergambarkan bahwa taruna itu orang-orang muda yang dinamis, energik, dan memiliki semangat yang kuat. Sehingga pada tataran implementasinya pun nanti juga kita dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan itu dengan cara yang khas program yang kita punya. Mereka menjadi tangguh, bulat, dan bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu sebagian dari karakter jiwa kepemimpinan. Nah, kalau Muhammadiyah pasti, karena kita sekolah di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Iya, betul. Begitu, Pak. Jadi barusan sudah dijelaskan tentang apa sih yang membuat SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain atau sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi memadukan 3 buah konsep atau kurikulum gitu kan. Jadi ada konsep ketarunaan, kemudian dipadukan dengan kurikulum nasional, kemudian dan kurikulum Muhammadiyah. Jadi diharapkan dari sekolah ini bisa membentuk generasi calon pemimpin. Ingat Pak Iqbal, Jenderal Sudirman, seorang panglima besar TNI, kebanggaan bangsa Indonesia, itu adalah lahir dari rahim Muhammadiyah. Ya. Tentu saja, kenapa beliau berjuang sedemikian hebatnya? Karena nilai-nilai kemuhammadiyaan itu yang sudah merasuk dalam jiwanya. Jadi diharapkan juga dari siswa-siswi taruna-taruni Muhammadiyah bisa meneruskan jejak dari betul, meskipun tidak harus masuk ke dunia ketentaraan. Iya, betul. Tapi mental itu yang kita harapkan. Jiwa-jiwa Muhammadiyah. Ya, sesuai dengan tagline atau slogan dari SMA Taruna Muhammadiyah juga ya, Tat ya. Betul. Sekolah calon pemimpin. Ya. Jadi diharapkan memiliki jiwa yang tangguh, kemudian karakter disiplin, dan juga bisa bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ingat janji pelajar Muhammadiyah nomor ke-6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Dan kalau tadi tentang konsep yang memadukan ketarunaan, kurikulum nasional dan Muhammadiyah. Kemudian kalau misalnya program-program unggulan dari sekolah itu kira-kira seperti apa? Baik, pertanyaan yang menarik dan ya ini yang menjadi ciri khas pembeda kita dengan yang lain ya. Program unggulannya ya. Ya betul. Begini, Pak Iqbal. Semua sekolah punya program, semua sekolah punya visi. Nah, saya sebutkan dulu, visi SMA Taruna Muhammadiyah adalah menjadi sekolah pilihan utama yang menghasilkan insan berprestasi, berkarakter Islami, berjiwa pemimpin, berwawasan kebangsaan, serta mampu berkompetensi di tingkat nasional. Nah, karena itu apa yang menjadi program unggulan kita? Satu, tentu saja dalam rangka implementasi membentuk jiwa kepemimpinan dan wawasan kebangsaan, itu program kita yaitu penggabungan sistem ketarunaan tadi. Jadi anak-anak, para siswa betul-betul dilatih untuk tangguh, tidak mudah mengeluh, disiplin yang tinggi. Namun demikian, kalau dalam proses kegiatan belajar mengajar, kita tetap humanis, manusiawi, dan ya lumrahnya lah guru sebagai transfer, sebagai fasilitator lah bagi para siswa untuk mengembangkan dirinya. Nah, program unggulan lainnya bahwa mulai kelas 10 itu para siswa-siswi ini sudah diarahkan, mereka cita-citanya mau menjadi apa, hendak kemana. Nah, ketika mereka mulai mengerjakan kelas 10 itu kita sudah pastikan bahwa seorang siswa hendak menjadi TNI, Polri, sekolah kedinasan yang lain, atau di perguruan tinggi umum. Nah,
mereka yang menginginkan masuk di perguruan tinggi umum ini sudah kita kawal, kita dampingi. Sudah dicari potensinya. Betul. Jadi nanti ketika mereka kelas 12 itu kita tinggal ya ibaratnya sudah memastikan bahwa mereka siap betul masuk di fakultas itu, jurusan itu, perguruan tinggi ini. Nah, kan ini sudah disaring sejak awal, sehingga probabilitas kemungkinan dia bisa masuk ke sana, insya Allah dengan pendampingan awal sejak awal kita lebih tinggi. Yang kedua, mereka yang menginginkan di sekolah kedinasan, TNI, Polri dan lain-lain, itu sejak kelas 11, sekelas kelas 10 itu sudah ada peminatan awal, pendampingan awal. Kelas 11 mulai efektif dilatih untuk menuju ke arah cita-citanya. Nanti kelas 12 tinggal mematangkan, mempersiapkan. Karena kelas 12 kan tidak sampai 12 bulan mereka belajar. Hanya berapa bulan, kemudian kelas 12 itu sudah mulai kita fokuskan. Mereka mau masuk TNI, Polri misalkan. Itu secara fisik sudah oke, tinggal running, kemudian psikotes dan terpenuhinya persyaratan fisik itu sudah harus dipastikan dia memenuhi persyaratan fisik. Kita tidak menginginkan mereka kelas 12 persyaratan fisik tidak memenuhi syarat. Nah, nanti kasihan anaknya. Justru itu sejak awal kelas 12 persyaratan fisik sudah kita pastikan dia memenuhi syarat, sehingga anak itu mantap di dalam menempuh meraih cita-cita. Itu salah satu program unggulan kami. Jadi kegelisahan para muda sekarang kan, besok saya setelah SMA mau bagaimana, mau meneruskan apa, betul. Lah di SMA Taruna Muhammadiyah ini kita pastikan mereka menyongsong masa depannya dengan penuh harapan dan optimisme. Tentu saja kita punya Allah. Allah lah yang menentukan keputusan terbaik untuk umat. Saya kira di samping ya kita ekstrakurikuler itu beraneka ragam yang tentunya juga bagian dari mengarahkan mereka mengasah minat dan bakat pengembangan diri itu. Baik, jadi barusan sudah dijelaskan dengan sangat detail dan lengkap terkait dengan program-program unggulan dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Jadi program tentang bagaimana membentuk jiwa-jiwa kepemimpinan dari taruna-taruni di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Kemudian juga terkait dengan program-program yang sifatnya mengarahkan masa depan dari taruna-taruni gitu kita. Yeah. Jadi mulai dari kelas 10, begitu siswanya masuk menjadi taruna-taruni di sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini, sudah langsung kita deteksi kira-kira potensi atau bakatnya dan minatnya itu nanti mau kemana. Jadi setelah terdeteksi minat dan bakatnya, langsung diarahkan sesuai kita kawal, kita arahkan apakah mau di PTN atau mau di sekolah kedinasan gitu. Ya, betul. Kemudian misalnya dari siswa-siswi yang sudah menjadi siswa SMA Tarunamo, dia bercita-cita atau mempunyai minat untuk melanjutkan di kedinasan, misalnya TNI, Polri atau yang lain-lain. Ya. Kemudian setelah kita deteksi itu ternyata ada hal-hal yang kurang, misalnya dari segi fisik atau dari segi akademik, atau misalnya setelah dicek psikologis ada hal-hal yang sekiranya itu belum mencukupi kalau misalnya mau melanjutkan ke TNI atau Polri atau kedinasan yang lain. Yeah. Nah, itu kira-kira langkah dari sekolah itu bagaimana? Baik, Ustaz Iqbal, pertanyaan yang menarik ini. Program pendeteksian karir atau minat dari siswa itu kan sudah kita lihat kelas 10. Kemudian kelas 11 nanti lebih efektif lagi. Nah, ketika potensi baik yang sudah memenuhi syarat ataupun yang belum itu sudah terdeteksi sejak kelas paling tidak kelihatan kelas 11 itu kan
nanti kalau ada kurang, ada waktu lebih dari 1 semester, nanti sampai ke kelas 12 otomatis ya bisa 3 semester. Itu mereka bisa memperbaiki diri sepanjang yang memang secara intelektual ataupun fisik itu bisa diperbaiki, disempurnakan. Tetapi apabila memang dari fisik itu ya sudah paten pemberian dari Allah, itu nggak bisa diubah, ya kita kemudian harus menjelaskan secara adanya, terbuka kepada para siswa, demikian juga kepada orang tua, bahwa ini secara fisik tidak memenuhi syarat. Namun demikian kita tetap memberikan kesempatan kepada mereka. Filosofi kita bahwa kita tidak boleh, bahasa Jawanya, muntes, memangkas cita-cita seseorang. Siapa tahu, karena Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, siapa tahu dalam proses sekian tahun yang mungkin secara fisik pada saat dites itu tidak memenuhi syarat, tapi karena dia punya kemauan yang kuat, kemudian ternyata sesuatu yang sepertinya tidak mungkin itu bisa berubah. Keajaiban. Betul ya, bahasa umumnya gitu. Karena itu prinsipnya kita tidak boleh berputus asa, membuat mereka putus asa sehingga dianggapnya udah habislah harapan saya untuk meraih masa depan. Nah, kita tetap memberikan kesempatan, tapi kita sudah menyampaikan secara terbuka bahwa problem Anda itu ini, demikian juga pada orang tua, sehingga mereka sadar diri. Seandainya memang keinginan untuk masuk ke sekolah dinasan tidak memenuhi syarat, tapi kok dipaksakan, kita tetap memberikan kesempatan, tapi kita juga memberikan alternatif. Ini loh, kalau Anda masuk ke sekolah kedinasan ini memenuhi syarat, nah sebaiknya Anda masuk di sini. Sekalipun nanti dalam proses sampai akhir itu mereka tetap mencoba di sekolah kedinasan, tetapi mereka sudah punya plan B. Kalau saya di sini tidak berhasil, ya mereka kemudian punya harapan baru lagi, memang mungkin nasib saya tidak di sini kan gitu. Itu tadi. Begitu juga dengan yang minat untuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya Pak. Betul. Kita kawal. Ya, setiap siswa punya cita-cita dan itu hak mereka, dan kewajiban kita adalah mengarahkan, membimbing, dan mengawal. Ada kalanya orang tua atau siswa itu kan pokoknya kalau tidak masuk ke jurusan ini, perguruan tinggi ini, nggak mau. Nah, kita kewajibannya adalah memberikan pencerahan kepada mereka bahwa hidup kita tidak linear. Kadang-kadang apa yang kita inginkan juga nggak mesti yang terbaik untuk kita. Betul. Kan begitu. Ya. Oke, baik. Ini barusan sudah dijelaskan tentang program-program dari sekolah, dan ini masih banyak bahasan tentang SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Ini SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring sekolah asrama ya Tante? Iya. Ya, jadi sekolah ini berasrama. Artinya berbeda dengan sekolah yang punya asrama dengan sekolah berasrama. Kalau sekolah yang punya asrama itu ya sekolah menerima siswa-siswi, boleh berasrama, boleh tinggal di situ, boleh tidak, boleh mondok, boleh tidak. Tapi kalau kita sekolah berasrama, artinya setiap siswa-siswi wajib hukumnya untuk tinggal di asrama. Sekalipun rumahnya hanya berjarak 1 kilometer atau bahkan mepet tembok dengan sekolah, itu mereka tetap wajib. Apa tujuannya? Agar pembentukan karakter yang diprogramkan oleh sekolah itu lebih mudah diwujudkan. Jadi tujuannya, kenapa wajib berasrama? Karena itu sebetulnya kita ada program ketarunaan tadi Pak. Program ketarunaan kalau ada siswa yang tidak berasrama ya nanti nggak jadi pendidikan jiwa kepemimpinannya bakal maut. Jiwa disiplinnya juga tidak tertanamkan. Iya pasti ya.
Di samping juga akan menimbulkan kecemburuan dari siswa lain yang berasrama, sehingga semuanya sama. Ibarat kita punya istilah jiwa korsa, artinya satu merasakan kebahagiaan, yang lain juga ikut berbahagia, satu artinya semacam sepenanggungan lah. Jadi wajib berasrama mulai dari kelas 10. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring atau SMA Tarunamu ini, seluruh siswa-siswinya, taruna-taruninya diwajibkan untuk tinggal di asrama sekolah. Jadi sekalipun rumahnya sekalinya hanya sebelahan dengan sekolah, tapi semuanya diwajibkan untuk tinggal di lingkungan asrama. Ya. Kemudian ini kan sekolah asrama atau boarding school. Kira-kira untuk kegiatan-kegiatan selama di asrama itu seperti apa? Misalnya kalau pelajaran KBN itu tetap ada ya Tat ya, sesuai kurikulum nasional tadi. Karena itu ya sekolah dengan kurikulum nasional yang wajib dalam rangka mencari ilmu kan itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan asrama setelah selesai jam pembelajaran gitu ya. Betul Tat. Jadi kalau boleh saya jelaskan bahwa satu hari 24 jam itu bagi para siswa-siswi SMA Taruna Muhammadiyah, insya Allah nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Artinya mulai dari bangun pagi sampai dengan mau tidur lagi, itu kegiatannya terstruktur, tertata. Jadi misalkan nanti bangun pagi jam 3.30, itu kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud, sholat witir, dan lain-lain. Termasuk juga kalau hari Senin, hari Kamis, mereka pada sahur bersama untuk puasa sunnah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh selesai, kemudian dilanjutkan dengan olahraga pagi. Nah, ini juga wajib bagi setiap taruna-taruni untuk olahraga, karena itu bagian dari pembentukan jiwa kepemimpinan. Pemimpin kok tidak sehat, pemimpin kok imbas-imbis lah bahasa Jawa, nggak tangguh. Makanya olahraga bagian dari membentuk fisik mereka agar selalu terjaga kesehatannya. Setelah olahraga pagi, kemudian mereka bersiap diri untuk bersih-bersih diri. Setelah selesai nanti jam 6 pagi mereka lanjutkan dengan sarapan pagi. Dan wajib bersama sarapan. Wajib bersama, karena cara makan pun ada aturannya. Kita ada tata caranya. Jadi tidak asal makan, tidak asal ada nasi ada lauk langsung dia keburu lapar langsung ambil, enggak. Kita ada tata caranya. Itu bagian dari pembentukan jiwa kepemimpinan di situ. Jadi bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu enggak sembarangan, kan gitu. Menjadi seorang pemimpin itu enggak sembarangan, harus tahu tata krama, kemudian tata cara bagaimana berbuat, bersikap terhadap orang lain, sekalipun hanya soal makan. Nah, setelah sarapan pagi kemudian mereka melaksanakan apel pagi setengah 7 pagi, dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan di jam ke-0, jam setengah 7 sampai jam 7. Kemudian jam 7 sampai jam kurang lebih jam setengah 3 sore mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Itu kurikulum nasional dan kurikulum Muhammadiyah. Salah sebagian dari kurikulum Muhammadiyah. Nah, setelah itu kemudian para siswa beristirahat sampai datangnya waktu sholat asar. Setelah itu sholat berjamaah. Sholat asar berjamaah selesai, kemudian mereka bersiap untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, salah satu ekstrakurikuler yang menarik dan khas bagi SMA Taruna Muhammadiyah yang tentu saja berbeda dengan sekolah yang lain, itu ekstrakurikuler ketarunaan. Ini kayak apa itu? Ya, ekstrakurikuler ketarunaan itu bisa berupa baris berbaris. Baris berbaris kelihatannya sepele, kelihatannya tidak bermanfaat. Ya, PBB lah bahasa umumnya. Tapi itu mengandung maksud dan tujuan yang sangat luar biasa.
dari jiwa kebersamaan, kekompakan, disiplin, dan lain-lain. Dan tidak hanya baris berbaris, kegiatan yang ekstrakurikuler ketarunaan, tapi juga pemahaman wawasan kebangsaan, kemudian tata krama, tata cara kehidupan dalam ketarunaan. Ya, termasuk tata cara makan, tata cara jalan, bagaimana cara bersikap ketika ketemu dengan orang lain, terhadap kakak kelasnya, terhadap guru-gurunya, terhadap tamu yang datang, terhadap semua orang. Jadi semua ditata sedemikian rupa sehingga mereka terbentuk betul karakter kepemimpinannya, gitu. Baik, barusan sudah kita ulas secara mendalam tentang kegiatan asrama selama di SMA Tarunamu. Jadi selama berkegiatan di sekolah SMA Tarunamu ini, insya Allah tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi selama 24 jam ini semua kegiatan sudah tersusun secara rapi dan sistematis, mulai dari bangun tidur, kemudian nanti beribadah, sarapan, KBM, kemudian setelah KBM ada kegiatan-kegiatan lain sampai nanti waktunya istirahat atau tidur kembali. Insya Allah tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Gitu ya, Tete? Betul. Kemudian ini masih tentang seputar sekolah asrama, ini kan sekolah boarding atau sekolah asrama. Jadi ini sebenarnya taruna-taruni di sini itu diizinkan untuk keluar sekolah atau tidak gitu, atau harus di area sekolah sepanjang waktu begitu? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin membuat penasaran anak-anak muda, para yang ingin masuk SMA Taruna Muhammadiyah Kempen. Semua kegiatan itu berada di sekolah, tetapi sekolah mempunyai dua program yang memberikan kesempatan kepada mereka, para siswa-siswinya, untuk bisa mengenal dunia luar. Ini program yang rutin ya. Rutin. Yaitu yang pertama pesiar. Pesiar. Jadi pesiar itu kita laksanakan setiap 2 minggu sekali, setiap hari Ahad. Ya. Jadi para taruna-taruni kita beri kesempatan mereka untuk melihat dunia di luar sekolah. Ya, jam 7 sampai jam 5 sore. Artinya jam 7 nanti mereka keluar kampus bersama teman-temannya. Tidak boleh sendiri-sendiri ya? Tidak boleh sendiri-sendiri, harus bersama. Paling tidak 2 orang. Minimal. Kemudian nanti jam 5 sore wajib kembali ke sekolah lagi. Dan ingat, kegiatan pesiar adalah masih dalam koridor kegiatan sekolah, sehingga mereka ketika pesiar harus mengenakan seragam yang ditetapkan. Tetap berseragam. Iya, tetap berseragam. Tidak boleh keluar kaosan atau baju bebas. Tapi mereka tetap mengenakan seragam yang sudah dipersiapkan oleh sekolah. Yang ini ya, berarti seragam. Nah, betul. Mereka menggunakan seragam ini sehingga mereka keluar dari sekolah itu, ya mereka tetap harus menjunjung tinggi nama baik sekolah. Yang kedua, program yang kedua adalah izin bermalam. Izin bermalam. Yaitu mereka diperkenankan untuk pulang ke rumah masing-masing dan menginap 1 malam di rumah, ketemu dengan keluarganya, dengan bapak, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak. Itu setiap 3 bulan sekali. 3 bulan. Ya, 3 bulan sekali. Jadi nanti Sabtu mereka keluar, nanti hari Ahad jam 9 malam, artinya malam Senin harus sudah berada kembali di asrama. Ya. Itu yang program periodik ya pasti. Tapi nanti yang untuk keluar dari sekolah yang lain ya ada juga. Nanti tergantung dari program masing-masing guru. Kalau mungkin guru ada mata pelajaran yang memungkinkan, mewajibkan harus berada di luar sekolah ini,
outing class. Semacam outing class. Itu bisa juga, itu kan juga sudah namanya meninggalkan lah, keluar dari kompleks sekolah, sehingga juga tidak bosan. Guru juga harus kreatif kan, seperti apa juga tidak bosan. Itu yang program rutin mereka untuk bisa berada di luar sekolah. Di samping nanti kalau studi tour kan juga harus keluar ya. Gitu Pak Iqbal. Terima kasih penjelasannya Ustaz Iman. Jadi meskipun SMA Tarunamu ini sekolah berasrama atau boarding school, tapi dari sekolah juga tetap mengizinkan taruna-taruninya untuk mengenal lingkungan di luar sekolah melalui kegiatan pesiar itu setiap bulan. Setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi sebulan 2 kali ya. Dan ada juga izin bermalam. Jadi boleh bermalam misalnya di orang tua atau di saudara atau di temannya mungkin setiap 3 bulan sekali. Betul. Kemudian ini terkait dengan model sekolah asrama juga. Ini apakah siswa-siswi taruna-taruni diperbolehkan untuk membawa gadget, handphone, kemudian laptop dan sebagainya, dan diizinkan untuk mengakses internet gitu di sekolah? Apakah diizinkan? Ya, ini zaman now ya. Manusia tak terkecuali pelajar itu nggak bisa lepas dari dunia teknologi informasi gadget. Jadi begini Ustaz Iqbal, gadget, HP itu boleh dibawa ke sekolah. Boleh. Tetapi hanya digunakan ketika guru mengizinkan. Artinya selama tidak ada izin dari guru, HP itu dikumpulkan di sekolah oleh wali kelas masing-masing. Kemudian biasanya HP digunakan untuk apa? HP biasanya kita berikan kepada para siswa itu ketika mereka melakukan pesiar atau IB, izin bermalam. Terkecuali suatu ketika mungkin guru di dalam kegiatan belajar mengajarnya mengharuskan menggunakan HP. Tapi saya kira kalau KPM lebih banyak menggunakan laptop. Ya, jadi para siswa itu di samping nanti di sekolah membawa HP, juga laptop itu hampir semi wajib hukumnya, harus punya. Penunjang pembelajaran. Betul, penunjang pembelajaran. Tapi kalau HP kaitannya untuk dipakai dibawa ke asrama itu memang tidak boleh. Nanti gagal kita program disiplinannya, pembentukan jiwa kepemimpinannya gitu. Jadi gadget tidak masalah, boleh dibawa. Tapi ada aturan penggunaannya. Gitu. Ya, betul. Barusan sudah dijelaskan secara lengkap oleh Ustadz Hima terkait dengan boleh nggak sih membawa handphone atau laptop dan mengakses internet di sekolah begitu? Iya betul. Internet kita sediakan secara gratis. Ya. Dimanapun tempat, insya Allah bisa mengakses WiFi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini masih tentang seputar sekolah asrama, boarding school. Menarik ini ya soal asrama ya. Ini kan otomatis anak taruna-taruni ini akan berpisah dengan orang tuanya gitu atau dengan walinya gitu. Ya. Ini apakah boleh dijenguk gitu kan? Apakah orang tua wali itu boleh misalnya boleh mengunjungi siswa atau istilahnya ngecek penjengukan, lihat kabarnya anak saya bagaimana gitu. Apakah itu diizinkan? Itu tidak. Karena kenapa? Bagian dari pembentukan mental dan jiwa kepemimpinan, maka ya seorang siswi harus siap selalu menahan rasa rindu, rasa kangen pada keluarganya. Toh kita sudah memberikan kesempatan pesiar dan izin bermalam, sehingga kalau setiap saat harus dijenguk, lah itu ya nanti jadi anak yang tidak mandiri, tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya jiwa kepemimpinannya nanti jadi lemah. Begitu Pak.
sudah terjawab ya, apakah boleh dijenguk atau tidak. Kemudian topik selanjutnya ini tentang fasilitas sekolah, ya, sekolah boarding atau sekolah asrama kan otomatis harus menyediakan misalnya tempat tidur atau asrama atau geraha gitu, dan fasilitas-fasilitas penunjang lain seperti musola atau ruang makan atau fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian jadi dari fasilitas yang sudah ada di SMA Tarunamu ini kira-kira yang sudah ready gitu, bisa dijelaskan gitu kan? Baik, jadi istilah kamar tidur atau asrama ini bagi SMA Tarunamu biasa kita sebut dengan geraha. Ya. Jadi setiap calon siswa-siswi, calon taruna-taruni yang masuk ke SMA Tarunamu ini ready masuk, tinggal menempati. Semua tempat tidur sudah tersedia, selimut sudah tersedia, kemudian bednya, tempat tidurnya juga tempat tidur yang sangat-sangat representatif dan sangat layak untuk ditempati. Tapi jangan lupa, Kak Iqbal, ketika mereka mau tidur sampai dengan bangun tidur, kemudian meninggalkan geraha, meninggalkan tempat tidur, ini mereka harus terus selalu menjaga kerapian dan kebersihan. Artinya kalau di rumah barangkali bangun tidur, selimut dibiarkan begitu saja, semrawut. Nah, di sini kita biasakan, kita ajarkan bagaimana cara melipat selimut, kemudian cara menata bantal dan lain-lain. Baik, barusan mengulas tentang fasilitas geraha sekolah ya Pak ya. Mungkin selain geraha ada fasilitas-fasilitas lain yang mau dijelaskan Pak Inter? Ya. Baik, fasilitas sekolah itu menjadi bagian penting bagi keterlaksanaan dan kelancaran program sekolah. Oleh karena itu, fasilitas sekolah ini sudah hampir pasti menjadi kewajiban kami untuk memenuhinya. Nah, saya kira itu tidak perlu baik dijelaskan, tapi terkait dengan fasilitas yang menunjang pembentukan ketarunaan, jiwa kepemimpinan itu kita sudah siapkan semuanya. Di samping geraha yang representatif, sangat layak untuk digunakan, bagian dari upaya kita membiasakan kehidupan yang tertata, rapi, tertib. Juga ruang makan sudah kita siapkan dan sudah dipakai. Karena itu upacara makan pagi, makan siang, makan malam itu kan memang tidak sebatas mereka mengukur kewajiban perutnya untuk tidak sekedar makan. Iya betul. Tapi ditata sedemikian rupa, menata mejanya, menata kursinya, menata peralatan makannya, piring, sendok, gelas dan lain-lain, itu sudah ada semuanya. Kita siapkan sehingga ketika mereka melaksanakan kegiatan makan itu sudah sesuai dengan pelaksanaan pembentukan jiwa ketarunaannya itu. Demikian juga kalau musola masjid itu sudah hampir pasti itu harus kita punyai, karena itu juga bagian dari pembentukan kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyan. Di samping juga memang kegiatan malam pasca KPM, artinya setelah maghrib sampai jam sholat isya itu kan ada kegiatan keagamaan, kajian keagamaan, mulai dari malam Senin sampai dengan malam Ahad. Nah itu kita siapkan juga. Yang namanya masjid kan bagian dari pembentukan jiwa korsa juga. Orang nggak terasa sholat jamaah itu dikiranya hanya sekedar sebagai ritual yang kemudian pahalanya berlipat 27. Tapi lebih dari itu, di sana tertanam jiwa kepemimpinan dan jiwa keorganisasian, jiwa korsa itu. Jadi sholat wajib menjadi sebuah kegiatan
yang harus diikuti oleh setiap siswa-siswi kecuali yang memang sedang berhalangan gitu. Juga lapangan olahraga. Nah, Tat Iqbal, ini penting ini. Mungkin juga bagian dari upaya kita mengawal mereka yang akan masuk ke dunia sekolah kedinasan ketika di perguruan tinggi, itu lapangan menjadi bagian yang tidak bisa tidak harus ada. Nah, itu sehingga makanya fasilitas lapangan itu menjadi ya pastilah setiap sekolah pasti ada, insya Allah. Tapi bagi kita tidak sekedar sebagai lapangan olahraga, tapi itu bagian dari untuk melatih mereka untuk memasuki dunia sekolah kedinasan. Saya kira fasilitas kelas yang lain-lain ada, bahkan ya kalau boleh dibilang plus, karena kadang-kadang cuaca panas itu membuat siswa tidak nyaman juga, sehingga ya kelas kita beri AC, kalau pas panas AC kita nyalakan. Tapi kalau cuaca pas biasa sejuk ya AC bisa dimatikan. Menggunakan sirkulasi alami. Iya betul. Termasuk untuk meja dan tempat duduk itu juga didesain khusus ya Pak? Didesain khusus, betul. Memang betul-betul itu meja kursi untuk belajar. Bukan meja seadanya, kursi seadanya. Saya kira itu betul. Laboratorium ya ada. Ya itu bagian dari kewajiban kita untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar yang sempurna. Gitu. Ya. Baik, barusan dijelaskan secara lengkap tentang fasilitas yang ada di sekolah SMA Tarunamu. Jadi sudah sangat lengkap mulai dari geraha atau asrama. Di asrama di tempat kami di SMA Tarunamu ini disebut dengan geraha sebagai tempat istirahat dari taruna taruni yang sudah didesain sedemikian rupa sangat memenuhi standar ya, sangat layak. Ya. Catatan Tat Iqbal, SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring adalah yang pertama dan satu-satunya sekolah SMA yang menggunakan program ketarunaan di Indonesia. Satu-satunya. Jadi itu tidak hanya sekedar nama Taruna, tapi betul-betul substansinya itu kita wujudkan dalam program nyata gitu. Dan penting juga diketahui bahwa kita mengelola ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dewan penasihatnya itu kan Pak Profesor Dr. Haidar Nasir Al-Nasi yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pembinanya itu Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG yang sekarang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan juga Dr. Iwan Junedi MPD itu sebagai pembinanya. Artinya ini sekolah ini tidak main-main. Tidak main-main. Dan catatan sudah terakreditasi A. Ya. Ini luar biasa sekali ini, meskipun sekolah yang belum lama berdiri tapi sudah terakreditasi A. Betul. Ya. Dan istilahnya kami dari SMA Tarunamu ini benar-benar sungguh-sungguh dan tidak main-main, terutama dalam menjalankan program-program. Jadi istilahnya tidak hanya main nama, misalnya Taruna dan main seragam, tidak seperti itu, tapi benar-benar kami wujudkan dalam program-program dan diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Ya. Dan kalau misalnya harapan yang diharapkan dari lulusan taruna-taruni SMA Tarunamu ini kira-kira seperti apa? Kalau misalnya SMA lain atau misalnya Ponpes yang setara dengan SMA gitu. Misalnya nanti dari Ponpes kan akan diarahkan misalnya setelah lulus menjadi pendakwah dan sebagainya. Nah kira-kira kalau lulusan dari SMA Tarunamu ini kira-kira harapan yang diharapkan itu apa? Ya, masih. Ini tantangan yang sangat besar buat kita. Harapan kita para alumni dari SMA Tarunamu Muhammadiyah Gunung Pring
sesuai dengan tagline sekolah ini, sekolah calon pemimpin. Sehingga di salah satu visinya pun tertuang berjiwa pemimpin. Harapan kita dari sekolah ini nanti akan lahir generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan, baik sebagai pemimpin persyarikatan, bahkan yang dalam skala nasional menjadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa tidak harus presiden, tapi mereka yang punya peran dan peduli terhadap kelangsungan bangsa dan negara ini, sehingga tetap tegak negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangan kita akan lahirlah orang-orang dari sekolah ini, manusia, orang seperti Jenderal Sudirman, Ki Bagus Hadikusumo, Bapak Kasman Sinotemejo, Bapak Insinyur Juanda, kemudian jadi pengusaha yang muslim taat, dan untuk menjadi pemimpin bangsa kan bisa dari arah mana saja. Kelak mereka masuk dalam dunia wirausaha, menjadi pengusaha sukses, tapi tetap tertanam dalam jiwanya jiwa pemimpin yang terkandung nilai Muhammadiyah dalam diri. Itu tadi Pak, mimpi kita. Ya, insya Allah tercapai. Insya Allah. Amin. Jadi sudah sangat jelas tadi dijelaskan tentang apa yang diharapkan dari alumni SMA Tarunamu nantinya. Semuanya diharapkan agar bisa menjadi calon-calon pemimpin, calon pemimpin yang memiliki jiwa-jiwa Muhammadiyah yang kuat. Jadi itu selama bersekolah di sekolah ini di SMA Tarunamu selama 3 tahun, nah itu semuanya tanpa terkecuali akan digembleng semuanya, terutama dari jiwa kepemimpinannya. Yeah. Kemudian ini tadi untuk masuk ke SMA Tarunamu, untuk mendaftar sebagai siswa, mendaftar sebagai taruna-taruni di SMA Tarunamu, itu apakah ada semacam proses seleksi seperti itu kan? Oh iya, ada. Pasti ya, karena ini sekolah dengan ciri khas tersendiri yang dalam rangka mewujudkan visi berjiwa pemimpin berkarakter Islam berwawasan kebangsaan itu kan memang harus memenuhi persyaratan secara intelektual, secara fisik, secara akademis, dan juga mental. Berarti kan psikologis. Iya. Berarti nanti ketika mereka akan mendaftarkan ingin masuk ke sekolah SMA Taruna Muhammadiyah ini, satu persyaratannya mereka harus punya fisik yang prima, dibuktikan dengan hasil medical check up yang dilakukan oleh rumah sakit. Yang kedua harus melalui tes psikotes. Artinya dari psikotes itu apakah yang bersangkutan itu memenuhi syarat untuk masuk di sekolah yang tidak hanya sekedar belajar di kelas, tapi juga menempa jasmaninya, menempa mentalnya. Kemudian tes potensi akademik itu pasti untuk mengukur sejauh mana kapasitas mereka dalam mencerna ilmu yang diterima semasa di SMP maupun di MTS. Di samping juga nanti ada pendalaman dari setiap calon siswa dengan cara wawancara. Itu saya kira tes yang harus dijalani oleh calon siswa SMA Taruna Muhammadiyah. Itu tadi. Baik, jadi untuk bisa diterima sebagai siswa-siswi atau taruna-taruni dari SMA Taruna Muhammadiyah Lumpring ini harus melalui proses seleksi ya tadi ya. Yeah. Jadi calon murid atau calon siswa di sini harus melampirkan hasil medical check up dari rumah sakit karena untuk sekolah di sini membutuhkan kondisi fisik yang prima. Yeah.
Kemudian selain itu juga masih ada proses-proses seleksi lainnya, yaitu seleksi tes akademik maupun tes psikotes dan wawancara begitu. Dan ini kebetulan dari SMA Tarunamu sudah membuka pendaftaran peserta didik baru gitu ya? Iya, ya, sudah. Kita sudah mulai membuka pendaftaran siswa baru berhitung sejak tanggal 2 November 2020 sampai 8 Januari 2021 untuk pendaftarannya. Jadi untuk adik-adik kelas SMP kelas 9, SMP atau MTS yang sekiranya tertarik atau berminat untuk bergabung dengan SMA Tarunamu bisa segera mendaftar sampai tanggal 8 Januari 2021. Kemudian nanti untuk tes seleksinya itu akan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2021. Kemudian pengumuman diterima atau tidaknya itu akan diumumkan pada tanggal 23 Januari 2021. Kemudian untuk daftar ulang jika diterima, nah itu mulai tanggal 25 Januari sampai 6 Februari 2021. Gitu. Jadi untuk adik-adik yang berminat bisa segera mendaftar karena kuota siswa baru terbatas ya. Jadi jangan sampai kehabisan kuota. Silakan jika berminat segera mendaftar. Bisa mengunjungi website kami di tarunamu.sch.id atau bisa menghubungi nomor narahubung yang ada di layar. Baik, itu kan. Terima kasih atas kesediaannya untuk sharing atau berbincang-bincang lebih jauh tentang SMA Tarunamu. Sama-sama. Terima kasih. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan nanti bergabung dengan kami, insya Allah semakin sehat. Amin. Baik, untuk pemirsa di rumah atau dimanapun kalian berada, silakan untuk tetap stay tune di channel kami SMA Taruna Muhammadiyah. Jangan lupa untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dan yang terkini dari sekolah kami SMA Taruna Muhammadiyah Kemukri. Baik, untuk acara kali ini kami cukupkan sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mari kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.